Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film series yang berjudul Safe of Station. Film ini bercerita tentang seorang agen CIA sekaligus kepala stasiun CIA yang hendak membalaskan dendamnya kepada bos CIA karena telah membunuh sang istri yang mati di hadapannya. Lantas ketika kasusnya telah ditutup oleh CIA, dia merasa ada yang janggal dan ingin membalaskan dendamnya secara diam-diam di belakang CIA. Penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai infonya. Di awal film, seorang anggota CIA bernama John tampak memantau pergerakan musuh dari atas gedung. John tidak sendirian, dia ditemani oleh rekannya Ben yang mengawasi musuh dari jarak dekat. Ben yang merupakan anggota senior CIA dan kini menjabat sebagai kepala stasiun, memiliki keahlian yang sudah terbukti melalui puluhan tahun menjalankan misi-misi berbahaya. Saat ini Ben dan John ditugaskan untuk mengawasi seorang agen rahasia Rusia bernama Evgeny yang dianggap bisa membahayakan pemerintah Amerika. Tak lama kemudian, Evgeny menyadari keberadaan Ben dan langsung mendekatinya. Evgeny mengatakan bahwa Ben tidak perlu khawatir karena kehadirannya di sini bukan untuk menjalankan misi dari pemerintah Rusia, melainkan hanya untuk berlibur. Mendengar hal tersebut, Ben menjawab bahwa dia akan terus memantau pergerakan Evgeny dan menyarankan Evgeny berlibur di negara lain saja. Malam harinya, Ben mendatangi sebuah kafe. Malam itu, Ben berencana merayakan hari jadi pernikahan dengan istrinya, Farah. Diketahui bahwa Farah juga anggota CIA, namun dia bertugas menginput data, bukan sebagai agen lapangan. Ben tampak sangat mencintai Farah dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sekarang bekerja di luar kota. Tak lama kemudian, Farah meminta izin kepada Ben untuk pergi ke toilet sebentar. Namun baru saja beberapa langkah, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan orang-orang di kafe, termasuk Farah. 6 bulan kemudian, Ben masih belum bisa move on dari kejadian ledakan yang merenggut nyawa istrinya. Ben terus mencari siapa dalang di balik pengeboman tersebut. Keesokan harinya, Ben berziarah ke makam Farah. Di sana dia hanya bisa mendoakan Farah dan berjanji akan menemukan para pelaku pengeboman itu sampai ke akar-akarnya. Lanjut pada siang harinya, Ben menghadiri rapat dengan para petinggi CIA. Mereka mendiskusikan kematian Farah yang hingga kini pelaku pengebomannya belum ditemukan. Para petinggi CIA memutuskan untuk menutup kasus ini, menganggap ledakan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran gas, bukan pengeboman. Mendengar hal tersebut, Ben marah dan langsung meninggalkan rapat. Di luar, ia bertemu dengan direktur CIA yang menyampaikan bela sungkawa dan menyarankan Ben untuk mengikhlaskan Farah karena dia sudah tenang di alam sana. Malam harinya, Ben tak sengaja melihat berita di laptopnya yang mengabarkan bahwa kasus ledakan di kafe resmi ditutup oleh CIA. Jajaran petinggi menegaskan bahwa ledakan itu hanya kecelakaan akibat kebocoran saluran gas, bukan teror bom. Melihat berita itu, Ben tidak bisa menerima karena ia yakin Farah istrinya sengaja dihabisi. Dari situ, Ben berjanji akan menguak kasus tersebut dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Ben pergi ke kantor CIA dan bertemu dengan seorang hacker yang bekerja di sana. Ben meminta hacker tersebut untuk membuka kembali data saat ledakan di kafe yang menewaskan Farah terjadi. Ternyata ada beberapa orang Rusia di lokasi saat kejadian, yang kemungkinan adalah anak buah Evgeny, agen rahasia yang muncul di awal film. Si hacker menyarankan Ben untuk menemui Evgeny karena dia bisa jadi dalang di balik pengeboman tersebut. Setelah itu, Ben kembali ke rumah untuk melihat data detail tentang Evgeny, agen rahasia Rusia. Namun Ben malah melamun. Teringat kenangan manis bersama Farah, saat itu Ben sedang makan malam dengan Farah. Mereka berdua tampak sangat mesra dan serasi sebagai pasangan. Tak lama Farah memberikan Ben hadiah berupa kalung yang diberi nama kalung Fatimah. Farah meminta Ben untuk tidak pernah melepaskan kalung Fatimah itu, karena diyakini akan membawa keberuntungan baginya selamanya. Ben berjanji pada Farah, bahkan jika dia mati pun dia tidak akan pernah melepaskan kalung tersebut. Kembali ke masa sekarang, Ben merencanakan untuk bertemu dengan John, rekannya di sebuah kafe.
Kembali ke masa sekarang, Ben merencanakan untuk bertemu dengan John, rekannya di sebuah kafe. Mereka berdua bertemu dan Ben masih membahas kematian Farah, yang kasusnya tiba-tiba ditutup oleh CIA. Ben meminta bantuan John, yakin bahwa Farah tidak meninggal karena kecelakaan biasa, melainkan sengaja diincar oleh seseorang. Sebagai sahabat sejati, John setuju untuk membantu Ben. Dia menyarankan Ben untuk banyak istirahat, meskipun diam-diam terus menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Sebelum berpisah, Ben mengucapkan terima kasih kepada John. Setelah itu Ben mengunjungi teman Farah untuk menanyakan apakah Farah pernah menyimpan rahasia darinya. Teman tersebut mengatakan bahwa Farah adalah wanita baik yang tidak pernah berbuat curang di belakang Ben. Namun ternyata Farah menyimpan sesuatu yang tidak pernah diketahui Ben sebelumnya, tabungan yang cukup besar. Tanpa pengetahuan Ben, Farah selalu menitipkan uang kepada temannya itu untuk tabungan masa tuanya. Sekarang teman tersebut menyerahkan semua tabungan itu kepada Ben. Malam harinya, Ben pergi ke kasino untuk bertemu dengan Evgeny, agen rahasia dari Rusia. Di sana Ben bermain kartu dengan Evgeny sambil menanyakan apakah Evgeny terlibat dalam ledakan yang menewaskan Farah. Evgeny merasa tersinggung karena dia tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadapi Ben yang berakhir dengan pertarungan sengit. Namun naas bagi Ben karena kalah jumlahnya. Akhirnya Ben berhasil terjepit. Lalu adegan beralih ke putra Ben, Nick, yang saat ini sedang bekerja di luar kota. Nick tidak sendirian, selalu didampingi oleh kekasihnya. Saat itu kekasihnya hendak membelikan sarapan untuk Nick ketika Nick berada sendirian di rumah. Tiba-tiba tim lapangan CIA datang dan meminta Nick untuk bergabung dengan mereka. Awalnya Nick menolak karena tidak ingin meninggalkan pacarnya sendirian. Namun anggota CIA itu memaksa Nick dengan alasan bahwa ini demi keselamatannya dan mereka diperintahkan oleh Ben, ayah Nick. Akhirnya Nick tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan mereka. Di tempat lain Ben ditahan oleh Evgeny. Evgeny memerintahkan anak buahnya untuk membawa pisau. Namun bukan untuk melukai Ben, melainkan untuk melepaskan ikatan di tangannya. Disitulah Evgeny mengajak Ben untuk berbicara santai mengenai tuduhan Ben bahwa Evgeny adalah dalang di balik ledakan yang menewaskan Farah, istrinya. Ben menjawab bahwa Evgeny adalah agen rahasia Rusia, sehingga wajar jika Evgeny mengincar Farah karena Farah memiliki semua data-data CIA. Evgeny bersumpah bahwa dia tidak terlibat dalam ledakan tersebut. Dia sedang cuti dan tidak mendapat tugas dari pemerintah Rusia saat kejadian. Evgeny juga menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan dia tidak berada di lokasi saat kejadian. Namun, Ben menolak klaim Evgeny dengan menyebutkan bahwa dalam rekaman itu terlihat seorang pria yang bekerja untuk Evgeny. Evgeny menjelaskan bahwa orang itu sudah tidak bekerja untuknya dalam waktu yang lama dan sekarang bergabung dengan tim tentara bayaran Amerika. Setelah mendengar penjelasan itu, Ben mulai mempercayai Evgeny. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh tim tentara bayaran Amerika yang sedang dibicarakan. Dalam serangan tersebut, Evgeny terluka karena tembakan dan meminta Ben untuk segera melarikan diri. Ben mencoba menghindar sebisa mungkin dan akhirnya berhasil menghubungi John, meminta John untuk segera menjemputnya. Tidak butuh waktu lama, untungnya John segera datang dan mengambil Ben dari sana. Di perjalanan, Ben bertanya mengapa John datang begitu cepat. John menjawab bahwa dia kebetulan berada di daerah tersebut saat itu. John kemudian membawa Ben ke tempat persembunyiannya di dalam kapal. Sebelum masuk ke kapal, Ben meminta John menghubungi Nick, putranya, karena Ben sangat khawatir. Namun, John meyakinkan Ben bahwa Nick dalam keadaan aman karena John telah mengirimkan tim lapangan untuk menjemputnya. Ternyata 3 anggota CIA yang menjemput Nick bukan atas permintaan Ben, tetapi atas perintah langsung John. Di balik itu, Nick dibawa secara paksa oleh 3 anggota CIA ke dalam gedung setelah melawan saat akan masuk. Sementara itu Ben dan John berada di dalam kapal. Di sana John bertanya kepada Ben apakah Farah pernah memberikan sesuatu padanya sebelum meninggal. Ben menyangkal dan menegaskan bahwa jika ada pun itu adalah urusan pribadi antara dia dan Farah yang tidak perlu diketahui oleh John.
Kemudian John membawa Ben ke sebuah ruangan untuk berbicara tentang sesuatu yang penting. Namun ketika pintu dibuka, Ben dikejutkan oleh tentara bayaran yang sebelumnya menyerang mereka. Disinilah terungkap bahwa tim tentara bayaran Amerika yang menyerang Ben sebelumnya adalah perintah langsung dari John. Hal ini mengungkapkan bahwa John sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Ben kemudian segera diikat di kursi lalu ia disiksa menggunakan strum. John terus saja menanyakan sebelum Farah tewas apakah dia memberikan sesuatu pada Ben. Tentu Ben menjawab tidak, sehingga membuatnya disiksa lagi. Merasa Ben tidak akan membuka mulut, John memerintah si ketua tentara bayaran agar melanjutkan menginterogasi Ben. Sementara dirinya akan mendatangi Nick, putra Ben, untuk mencari informasi darinya. Beberapa menit setelah John pergi, si ketua tentara bayaran itu mengaku jika dirinya lah orang yang telah meledakkan kafe hingga membuat Farah tewas. Semua ini mereka lakukan tentunya atas perintah dari orang yang berkuasa di CIA. Mendengar hal tersebut, tentunya Ben terkejut dan ia tidak mengerti. Memangnya apa kesalahan Farah? Belum sempat si ketua menjawab, tiba-tiba seorang menembak pintu masuk dan menindih si ketua tentara. Ternyata orang tersebut datang untuk menyelamatkan Ben. Ketika dibuka topengnya, rupanya orang itu adalah wanita yang bernama Christina. Di sini Ben sempat menanyakan siapakah Christina sebenarnya. Namun Christina tak ingin menjawabnya sekarang karena bukan itu yang terpenting. Karena yang terpenting saat ini adalah melarikan diri. Mereka segera bergerak ke ruangan depan dan menyerang semua anak buah John yang ada di sana. Di tengah pertempuran, ketua tentara bayaran muncul kembali dan Ben terpaksa menghadapinya. Setelah duel yang panjang, Ben berhasil menjatuhkan ketua tentara bayaran ke laut. Ben dan Christina segera melarikan diri menggunakan perahu kecil yang tersedia. Tibanya di dermaga, Christina membawa Ben pergi dengan mobil untuk menuju suatu tempat rahasia. Di perjalanan, Christina mengungkapkan bahwa dia adalah sahabat dekat Farah, istri Ben. Christina kemudian menanyakan apakah Farah pernah memberikan Ben kalung yang disebut Fatimah. Ben menunjukkan kalung tersebut dan ternyata kalung itu adalah kunci untuk membuka ruangan rahasia Farah. Di dalam ruangan itu Farah menyimpan laptop yang berisi semua kebusukan CIA. Karena Farah menyimpan data rahasia tentang korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh direktur CIA. Itulah mengapa dia dihilangkan. Ben akhirnya menyadari bahwa penculikan dirinya, Nick, dan keberadaan kalung Fatimah semuanya direncanakan oleh direktur CIA untuk membuka ruangan rahasia Farah. Setelah mereka sampai di ruangan rahasia Farah, Ben menggunakan kalung untuk membuka ruangan tersebut. Di dalamnya Ben menemukan laptop Farah yang memuat semua bukti kejahatan direktur CIA. Ben terkejut melihat bahwa sang direktur telah melakukan korupsi senilai 271 triliun. Setelah itu Ben menghubungi John dan memberitahunya bahwa sekarang dia mengetahui segalanya. Dan laptop yang berisi bukti-bukti kejahatan direktur CIA sekarang ada di tangan Ben. Mendengar ancaman dari John, Ben merasa terdesak dan setuju untuk melakukan pertukaran antara laptop yang berisi bukti-bukti kejahatan dengan nyawa Nick. John segera mengirim lokasi pertemuan yang akan dilakukan hari itu juga. Setelah panggilan itu berakhir, Christina menyarankan agar Ben tidak memberikan laptop tersebut kepada John. Menurut Christina, meskipun laptop diserahkan kepada John, Ben dan Nick akan tetap dibunuh. Namun, Ben tidak akan melakukan pertukaran seperti yang diinginkan John. Sebaliknya, Ben bertujuan untuk menghabisi mereka semua. Mendengar keputusan Ben, Christina mengerti dan bersedia untuk membantunya. Sebelum mereka berangkat, Ben menghubungi seorang hacker CIA dan mengirimkan link yang berisi semua bukti korup oleh direktur CIA. Ben memberi instruksi kepada hacker itu, jika Ben tidak kembali, hacker tersebut harus menyebarkan semua bukti itu kepada publik. Setelah itu Ben dan Christina langsung menuju tempat pertemuan. Ketika hampir sampai, Ben menurunkan Christina karena kali ini dia akan bertindak sebagai sniper untuk melindungi Ben dari jarak jauh. Setelah bertemu dengan John, Ben melihat bahwa John tidak sendirian. Dia memiliki seorang sniper di atas dan dua anak buahnya bersamanya. Ben meminta John untuk melepaskan Nick terlebih dahulu sebelum Ben menyerahkan laptop. Setelah Nick dilepaskan, Ben meminta Nick untuk masuk ke dalam mobil sementara dia sendiri menyerahkan laptop. Mengumumkan bahwa mereka berdua tidak akan memiliki urusan lagi mulai saat itu. Namun saat John hendak pergi, Christina tiba-tiba berhasil menghabisi kedua anak buah John. Meninggalkan John sendirian, dengan cepat Ben merebut kembali laptop tersebut. Namun ketua tentara bayaran yang masih hidup muncul untuk membantu John. Ben memilih untuk melarikan diri dengan mobilnya, memicu aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Beruntungnya si ketua tentara bayaran sekarat akibat tabrakan. Sementara John berhasil meloncat dari mobil sebelum tergelincir. Ben dan Nick segera mendekati si ketua dan menghabisinya di tempat.
Setelah itu Ben mencari John yang telah melarikan diri setelah meloncat. Tidak lama kemudian John muncul kembali dan menantang Ben untuk berduel. Ben menerima tantangan itu tanpa ragu dan mereka terlibat dalam pertarungan sengit. Pada akhirnya Ben berhasil mengunci John dan membuatnya pingsan. Get up, you old fuck. I said get. Heck, John. You never were a good. 1 jam kemudian, Ben kembali ke lokasi pertemuan untuk menjemput Christina. Tak lama kemudian satu mobil tiba dan ternyata itu adalah anggota CIA yang kemarin diperintahkan oleh John untuk menangkap Nick. Anggota CIA tersebut meminta maaf kepada Ben karena kemarin dia hanya diperintahkan untuk mengamankan Nick, bukan menculiknya. Ben yang menyadari bahwa anggota CIA tersebut tidak bersalah memaafkannya dan meminta agar John dibawa ke kantor polisi untuk dihukum seadil mungkin. Waktu sudah larut malam pada saat itu. Ben menghubungi seseorang dan meminta agar semua bukti korupsi sang direktur CIA dibongkar saat rapat dengan para petinggi negara esok pagi. Ben tidak dapat melakukannya sendiri karena masih menjabat sebagai kepala stasiun CIA. Keesokan harinya sang direktur sedang rapat dengan para petinggi negara lainnya. Tiba-tiba di ponsel mereka muncul pemberitahuan mengenai bukti korupsi sang direktur, termasuk di layar tancap yang digunakan saat rapat. Di waktu yang sama, Evgeny, agen rahasia dari Rusia yang selamat dari serangan tim tentara bayaran Amerika sebelumnya tiba. Ben ternyata telah menghubungi Evgeny semalam, dan Evgeny dengan cepat mengungkapkan semua bukti korupsi yang dimiliki sang direktur CIA. Evgeny bahkan memutar rekaman suara yang menunjukkan sang direktur memerintahkan John untuk menghabisi Ben dan Nick. Tidak bisa lagi mengelak, sang direktur CIA akhirnya pasrah dan ditangkap oleh Interpol. Keesokan harinya, Ben merasa sangat bahagia melihat berita penangkapan sang direktur beserta seluruh jajaran yang terlibat. Sekarang Ben bisa menjalani hidup dengan damai karena semua dalang di balik tewasnya Farah, sang istri, telah tertangkap. Dan ya, film pun tamat.